Puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya jemaat GBI Golden Fatmawati semuanya dalam keadaan yang baik, luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan merayakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama, kau yang ada di rumah, bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah, amin, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya, amin, bagi yang mengasihi Dia. Say, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Boleh kau yang ada di rumah tepuk tangan, sebab Allah kita adalah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang percaya boleh katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah, amin, didengar telinga, yes Lord. Apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Mari kau yang ada di rumah katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak. Boleh kau yang ada di rumah tepuk tangan semuanya, sebab Allah kita adalah yang sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Katakan dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Boleh engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. God bless you all. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41
berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang dalam hidup kami Tuhan, kami tidak mengerti apa yang menjadi jalan-Mu Tuhan. Apa yang Kau akan perbuat dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami, masalah kami Tuhan, Kau yang turut beracara Tuhan. Terima kasih Abah. Urala batakarala balala balala. Thank you Lord Jesus. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Ini jiwa kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu membawa syukur kami, membawa korban yang terbaik Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan tidak dapat menjadi berkat jika tidak Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Katakan nama-Mu Tuhan Yesus, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Katakan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Katakan nama-Mu Jesus Lord. Amin. Dimuliakan, oh, atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Jesus, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, oh, atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, ini doa kami pagi ini Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Oh, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, oh, atas seluruh bumi. Mari kau yang ada di rumah, sembah Dia. Biar pagi hari ini Tuhan, hati kami, jiwa kami hanya tertuju kepada-Mu Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari terus sembah
Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak kami sembah selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Pagi hari ini kami ingin duduk diam Tuhan, mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama katakan amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Efesus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Surga penuh dengan kelimpahan segala sesuatu, penyediaan, damai, sukacita, dan kasih yang berlimpah. Yesus adalah sumber dari hidup kelimpahan dan kekayaan surga itu. Dialah yang membagikan kekayaan surga itu. Ruang harta dan tempat di surga di mana kekayaan Kristus bisa ditemukan. Tetapi ini bukan tentang ruangannya atau kekayaannya, tetapi tentang Dia yang berdiri di tengah-tengah ruangan itu dan semua ruangan lain di surga. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala berkelimpahan." Semua yang kita butuhkan untuk hidup berkelimpahan dan diberkati sudah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu lewat karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita akan mendapatkan hidupnya dalam diri kita. Yesus tidak hanya datang memberi kita kelimpahan, Dia sendiri adalah kehidupan kelimpahan itu. Dia adalah pusat semua kehidupan dan fokus sentral dari semua yang ada di bumi dan di surga. Kristus adalah segalanya yang kita butuhkan. Tuhan ingin kita memiliki segala hal dalam kelimpahan, dan Dia telah memberikan kepada kita segala lewat perjanjian kekal Kristus. Di Yesaya 45 ayat 3 berkata, "Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu." Harta benda terpendam itu adalah Kristus yang ada di dalam kita. Ketika kita memiliki Dia, kita memiliki akses kepada semua kekayaan surga. Dia adalah kemuliaan, Dia adalah segalanya. Matius 6 ayat 10 berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Keinginan Tuhan adalah kerajaan surga datang ke bumi. Jika surga memanifestasikan dirinya di bumi, kita akan melihat demonstrasi kuasa surga secara penuh, menyerang setiap pekerjaan musuh dan menggantikannya dengan kemuliaan, kekayaan, dan tujuan Tuhan. Kita akan mengalami semua berkatnya surga di bumi.
Ketika kita rindu melihat keinginan Tuhan tersebut tergenapi, maka kita akan mengalami tujuan kita diciptakan. Tujuan awal Tuhan adalah menciptakan umat manusia dalam gambar dan keserupaan dengannya, untuk menikmati persekutuan yang tidak pernah pudar dengannya dan sesama manusia. Kerajaan surga datang ke bumi dan kita semua mengalami semua berkat-Nya di surga. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan semua di dalamnya, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Adam dan Hawa hidup dalam atmosfer surgawi dengan Tuhan di sisi mereka, menghabiskan waktu bersama dalam persekutuan yang tidak terpisahkan. Sebelum kejatuhan, ungkapan di bumi seperti surga benar-benar nyata. Tuhan telah mempercayakan mereka otoritas untuk memerintah bumi. Allah ingin mereka dikuasai dan dipenuhi dengan kemuliaannya, menggunakan kekuasaannya dan mengalami kelimpahan dari setiap hal yang baik dan mulia dalam hidupnya di bumi seperti di surga. Tetapi mereka berdosa dengan sengaja tidak mentaati firman Tuhan dan tunduk kepada iblis dan menjadi budaknya. Pada saat itu, bumi menjadi wilayah kekuasaan iblis. Iblis menjadi ilah dunia ini dan menggunakan hak legalnya untuk membawa kerajaan jahatnya ke bumi, lengkap dengan semua kegelapan, rasa sakit, dan tekanannya. Lewat kejatuhan manusia dalam dosa, langit menjadi tembaga sehingga menghalangi manusia untuk masuk kerajaan surga. Di Ulangan 28 ayat 23 berkata, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Tanah menjadi besi atau kutub karena benih tidak dapat masuk ke dalam tanah. Dan tidak ada hujan atau berkat di langit tembaga. Ini ada kutukan penutupan penghasilan di dalam kehidupan kita. Untuk mengalahkan kerajaan iblis dan memulihkan kita sebagai anak-anaknya, Allah harus meletakkan hak prerogatifnya sebagai Allah dan menjadi manusia. Ketika Yesus di bumi, Dia harus menggenapi semua kebenaran sebagai manusia supaya bisa membeli kita kembali dari keadaan berdosa. Dia harus menggenapi hukum Taurat dan para nabi. Hidup tanpa dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus memulai pelayanannya tunduk kepada baptisan air. Yesus tidak pernah berdosa. Dalam air baptisan, Dia bertobat menggantikan kita. Kita bisa bertobat karena Dia sudah lakukan untuk kita. Setelah baptisan Yesus, langit terbuka dan Roh Allah turun ke atasnya, sesuai dengan Matius 3 ayat 16. Lewat ketaatan Kristus dalam baptisan, langit terbuka di atasnya dan sampai sekarang masih terbuka. Jika Kristus hidup dalam kita dan kita hidup menjadi satu dengan Kristus, maka surga terbuka atas hidup kita juga. Dan kita punya akses kepada kerajaan surga dengan segala kekayaannya. Dalam pelayanan Yesus di bumi, Yesus menyatakan bahwa Dia hanya melakukan apa yang Dia lihat Allah Bapa lakukan di surga. Yesus mempunyai akses ke surga untuk melihat apa yang Allah Bapa lakukan sehingga Dia bisa melakukannya di bumi. Yesus hidup di alam surgawi ketika Dia di bumi. Dia hidup dalam dua alam secara bersamaan, alam surga dan alam bumi. Dia datang untuk menghancurkan kekuasaan iblis atas bumi dan menegakkan kerajaan Allah.
Dia membawa atmosfer surga ke bumi. Dia membawa kekayaan surga dengannya kemana saja dia pergi. Dia memberi contoh seperti apa kerajaan surga itu. Di mana ada penyakit, dia sembuhkan. Di mana ada kerasukan setan, dia usir setannya. Di mana ada kematian, dia bangkitkan. Di mana ada kecemaran, dia sucikan. Di mana ada kelaparan, dia penuhi dan puaskan. Yesus mengajarkan bahwa di surga banyak tempat tinggal dan ia ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Lewat kematian dan kebangkitannya, kita sudah mendapat tempat di surga bersama-sama dengan Dia. Seperti dikatakan di Efesus 2 ayat 4-6. Demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkannya kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi Yesus memberi kita akses ke surga. Dan itu sebabnya kita bisa menikmati perjumpaan di surga dengan Kristus sementara kita hidup di bumi. Sebagai orang percaya dalam Kristus, kita adalah makhluk surga yang hidup di bumi. Tuhan telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di surga. Semua janji Yesus ada di dalam surga. Ketika kita terhubung dengan iman kepada janji Tuhan, kita punya kemampuan menarik berkat Tuhan dari surga ke bumi. Ketika kita membaca atau mendengar firman Tuhan, tiba-tiba ada ayat yang membicarakan langsung ke hati kita. Firman yang dihidupkan, itulah melahirkan iman dalam hati kita. Itu adalah firman rema, atau firman yang diisi dengan roh. Iman jenis inilah yang membuka kita terhubung dengan kekayaan surga. Kita perlu menghabiskan waktu di hadirat Tuhan, membaca firman-Nya, mengundang Roh Kudus untuk mengimpatasikan pewahyuan kepada kita. Penting untuk mendengar dari Tuhan untuk menghasilkan iman. Seperti dikatakan Roma 10 ayat 17 kata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Yesus juga berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tanpa iman, kita tidak bisa mendownload janji-janji Tuhan yang akan membawa kekayaan surga dalam hidup kita di bumi. Iman kita memampukan kita hidup dalam alam kekayaan surganya. Dan iman kita juga akan memampukan kita naik ke dimensi surga dan membawa berkat kembali ke alam duniawi. Dalam teknologi komputer saat ini, kita dapat mendownload informasi dari dunia maya hanya menekan sebuah tombol. Informasi datang dari cloud ke komputer kita. Inilah gambaran kita bisa mendownload kekayaan janji Tuhan dari surga. Iman adalah tombol yang memicu download. Ketika kita memiliki iman, iman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Untuk masuk dalam alam kelimpahan Tuhan, kita harus taat kepada setiap firman Tuhan. Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Dia taat karena ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika terjadi kelaparan hebat
Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan untuk tinggal di Gerar, suatu tempat di Filistin, sebagai orang asing dan Tuhan akan menyertainya. Ishak memilih taat kepada kehendak Tuhan. Di Kejadian 26 ayat 12 dan 13 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di sini ada 4 alam kelimpahan yang ditawarkan kepada kita di dalam setiap area kehidupan. Sebuah alam adalah sebuah tempat atau wilayah di mana kita memiliki otoritas atasnya. Ketika kita hidup dalam sebuah alam, berarti kita menetapkan pengaruh di mana kita punya dominasi, otoritas, dan pengalaman atas alam itu. Alam kelimpahan pertama adalah menuai apa yang kita telah tabur. Seperti dikatakan di Kejadian 26 ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ishak taat kepada Tuhan karena ia percaya pada perjanjian yang Tuhan buat dengan ayahnya Abraham. Tahu karena Tuhan akan menyertainya, ia menabur dalam iman karena percaya ia akan menuai. Sebab sebagai hasilnya, ia menuai 100 kali lipat di tahun yang sama ia menabur. Ini bicarakan iman. Iman meningkatkan waktu. Ishak menuai 100 kali lipat di tahun yang sama ia menabur. Tuhan membuat perjanjian kekal dengan manusia. Seperti dikatakan di Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama ada bumi, maka akan ada tuaian bagi setiap benih yang kita tabur. Alam tuaian ini tersedia bagi kita. Kita tidak bisa menuai apa yang kita tidak tabur. Ketika kita menabur di bumi dengan iman, surga memberkati benihnya dan membawa pertumbuhan. Jika kita menabur sesuai dengan perintahnya, kita akan menuai tuaian yang dijanjikan. Alkitab penuh dengan janji. Ketika kita membaca sebuah janji, kita bisa menabur ke dalamnya. Jika kita taat setia membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah pembenaran, Tuhan berkata di Malaki 3 ayat 10-11 sebagai berikut. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, dan aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Alam kelimpahan yang kedua yaitu berkat. Ya. Jadi seperti kata Kejadian 26 ayat 12 kata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dalam Kristus, oleh anugerahnya kita diberikan alam berkat. Alam adalah sebuah wilayah dan Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam wilayah berkat-Nya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dan Allah memberkati mereka. Kita tidak pernah diciptakan untuk kutuk. Berkat adalah bagian kita
ketika kita ada di dalam Kristus. Yesus menciptakan alam kelimpahan dan kebaikan bagi kita lewat karyanya yang sudah selesai di kayu salib. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hanya Yesus yang telah memenuhi syarat itu. Dia menggenapi semua persyaratannya bagi kita. Dia membuka jalan agar kita bisa hidup dalam semua janji Tuhan selamanya. Semua berkat yang ada di Alkitab adalah milik kita bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenarannya. Kekayaan surga jadi milik kita bukan karena kita layak, tetapi karena Dia yang layak. Dia menggenapi semua syarat dan memberi kita berkat-berkat yang akan datang ke atas kita dan menjadi bagian kita secara teratur. Inilah artinya hidup dalam alam berkat. Menabur menyiapkan kita untuk masuk ke alam berkat. Ketika kita hidup dalam alam berkat Tuhan, kita diberkati dalam segala hal yang kita kerjakan dan yang kita sentuh. Kita akan berbuah dan berlipat ganda. Tantangan dan kesulitan berubah menjadi berkat. Dan kutuk menyingkir dari kita ketika kita hidup dalam alam berkat. Alam kelimpahan yang ketiga adalah kaya. Ishak menuai dan diberkati dan ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Kaya artinya alam kelimpahan kita meningkat melampaui lebih daripada apa yang kita butuhkan. Alkitab mengatakan bahwa Ishak terus bertambah kaya. Tuhan ingin kita berbuah dan berlipat ganda. Selalu ada lebih banyak untuk diterima dari kemuliaannya. Menjadi kaya dalam kerajaan bukan tentang berapa banyak uang kita punya di bank. Tetapi ketika kita kaya dalam kerajaan, kita akan punya semua uang yang kita butuhkan dan semua harta yang kita butuhkan secara berkelimpahan. Kekayaan dan harta mengikuti kita saat kita mencari Tuhan. Karena langit terbuka bagi kita. Berkat materi akan ditambahkan kepada kita. Kisah tentang anak muda yang kaya di Matius 19. Orang muda ini yang benar secara kelakuan ingin memiliki hidup kekal. Setelah bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus ingin menyatakan pada orang muda yang merasa benar diri ini bahwa pekerjaan baiknya tidak bisa memberinya hidup kekal. Karena jika kita hidup oleh hukum Taurat, kita harus selalu mentaati semua yang tertulis di dalamnya. Yesus menjawab, ia harus menjual semua miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, sehingga ia memiliki harta di surga. Yesus tidak meminta anak muda kaya ini untuk menyerahkan hartanya supaya menjadi miskin, tetapi supaya ia memiliki harta di surga. Apa yang ditabur di bumi akan berbuah dan meningkat di surga. Karena ada hubungan antara apa yang kita tabur di bumi dan harta kita di surga. Ketika anak muda ini mendengar jawaban Yesus, ia pergi dengan sedih karena ia punya banyak harta. Ia belum siap untuk menyerahkan kekayaannya untuk ditabur. Jadi
anak muda kaya itu tetap miskin dalam roh dan tanpa kemampuan untuk mengakses harta surgawi. Ia terlalu terikat dengan harta duniawinya, sehingga tidak bisa melihat bahwa harta itu tidak memberi kita kekayaan sejati. Ia tidak dapat mengerti bahwa harta sejati adalah Yesus dan bahwa ketika kita menjadikannya pusat hidup kita, Dia menjadi fokus dari kerinduan dan hasrat kita, maka kekayaan jasmani mengikuti dari surga. Inilah yang terjadi pada Ishak. Ia mengikuti perintah Tuhan oleh iman dan menjadi kaya, dan kitab suci berkata ia bahkan menjadi bertambah kaya. Begitu kita ada di dalam alam kaya, maka kekayaan bisa bertambah. Alam keempat yang Ishak masuk lewat taburannya adalah alam kekayaan. Alkitab menjelaskan bahwa selain menuai 100 kali lipat, diberkati, semakin kaya dan kaya, ia juga menjadi sangat kaya. Kekayaan yang dimaksud adalah seberapa besar kita mempengaruhi dunia dengan kekayaan yang dipercayakan pada kita. Semua karunia dan sumber daya yang Tuhan telah berikan kepada kita mempengaruhi dunia demi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita untuk memberkati orang lain. Tuhan ingin memberkati semua umat-Nya dengan kekayaan. Raja Salomo hidup dalam alam berkat Tuhan, melampaui semua orang, khususnya di area hikmat dan kekayaan. Ratu Sheba menguji Salomo dan mengujinya dengan teka-teki. Ia mampu menjawab semuanya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Salomo tak lalu mengajaknya melihat semua miliknya. Ia begitu kagum dengan kekayaan di rumah Salomo sehingga tercenganglah ratu itu. Ini adalah gambaran kelimpahan yang kedalamnya Tuhan memanggil kita. Tuhan ingin kita kagum dengan semua yang kita terima darinya. Itulah yang terjadi pada Ratu Sheba. Ia tertarik kepada Tuhan dan setelah melihat kekayaan Salomo, ia berkata, "Aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang ku dengar. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Salomo adalah Raja Tuhan di bumi, ditempatkan untuk memanifestasikan kekayaan Tuhan. Kekayaan menarik semakin banyak kekayaan lain. Ratu Sheba membawa banyak berkat bagi Salomo. Salomo tidak perlu lebih banyak unta, emas, kayu, atau rempah-rempah. Tetapi karena ia hidup dalam kekayaan, semuanya ditambahkannya kepadanya. Kita seperti Salomo dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan kekayaan Tuhan sebagai imam dan rajanya. Seperti dikatakan di Wahyu 1 ayat 16. Yesus berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus telah diberikan kepada kita juga. Siapa yang memegang kekayaan terbesar di dunia memiliki potensi untuk mempengaruhi dunia.
Setiap orang percaya harus rindu hidup di alam kekayaan supaya bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan mengalahkan pekerjaan si jahat. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami syukur, terima kasih Tuhan atas semua kasih karunia-Mu. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai setiap kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang Kau ingin kami kerjakan di bumi ini Tuhan. Dan membawa kerajaan-Mu Tuhan di bumi seperti di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus Tuhan yang mengajarkan segala sesuatunya dan menyempurnakan segala sesuatunya. Sehingga firman-Mu ini Tuhan hidup dalam hati kami, hidup Tuhan menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan apa yang kami dengarkan ini Tuhan dapat kami imani dan kami Tuhan menjalankan semuanya Tuhan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami membawa kerajaan-Mu ini Tuhan, membesarkan kerajaan-Mu Tuhan di bumi seperti di surga ya Bapa. Saya percaya Tuhan Engkau telah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus setiap umat-Mu. Bahkan Tuhan Engkau telah membangkitkan setiap kami Tuhan dari kematian Tuhan dan menyediakan tempat di surga Tuhan. Dan kami telah Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan secara rohani di surga ya Bapa bersama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus berikan kami hikmat ini ya Bapa, supaya Kau bertambahkan kami hikmat ini Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan rencana-Mu, tuntunan-Mu dan untuk kami jalani, kami hidupi ya Bapa. Supaya Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan, kami telah datang dari apa yang Kau kehendaki di surga Tuhan. Sehingga surga ini Tuhan, sehingga bumi ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Kerajaan surga ada di bumi Tuhan. Biarlah Tuhan invasi surgawi turun atas bumi ini Tuhan, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan, kiranya semua hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu ya Bapa, yang telah Kau panggil Tuhan, yang Kau telah tetapkan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah mereka menerima semua ini Tuhan dengan penuh kuasa dari surgawi dan iman mereka dikuatkan ya Bapa. Sehingga mereka akan berkata-kata, mereka akan melakukan semua Tuhan sesuai dengan apa yang Kau tuntun mereka. Sehingga Tuhan kerajaan-Mu Tuhan dinyatakan di dalam bumi ini Tuhan. Dan mereka mengalami semua kebaikan-kebaikan-Mu. Mereka semua mengalami berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa juga Tuhan untuk supaya mereka dijauhkan Tuhan dari semua sakit penyakit ya Bapak. Khususnya pandemi corona ini ya Bapak yang sedang merambak melanda Indonesia ya Tuhan. Saya percaya Tuhan semua mereka Tuhan dalam pelindungan-Mu Bapak. Dan Kau tarik mereka semua Tuhan supaya masuk ke alam kelimpahan itu yang Kau telah sediakan semua pada mereka ya Bapa. Supaya mereka hidup dan hidup dalam kelimpahan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selalu. Katakan bagi Dia. Sekali lagi katakan, mari dengan segenap hatimu, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selalu. Katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, terimalah
damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita ucapkan, amin. Pujilah Tuhan.